Oke, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-10 di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Dimana mata kuliah di pertemuan ke-10 kali ini kita akan membahas tentang logika pengulangan, tapi untuk for loop dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah tahu prinsip dari for loop ini ya, tapi akan saya coba brainstorming lagi. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama tentang struktur dasar daripada for loop dan penggunaannya, kemudian iterasi melalui list dan tuple, kemudian kita coba menggunakan fungsi range juga untuk melakukan looping, dan contoh daripada penggunaan for loop dalam program sederhana ya. Yang pertama kita bahas tentang struktur dasar daripada for loop dan penggunaannya nih. Nah, for loop sendiri itu adalah salah satu cara untuk mengulang atau melakukan iterasi terhadap elemen-elemen dalam suatu koleksi data seperti list, tuple, string, atau objek lain. Jadi kalau teman-teman ingin mengulang kode atau mengulang seberapa banyak atau seberapa lama gitu ya, ini bisa pakai looping nih. Nah, jadi kalau di tutorial yang ini ya, ini ceritanya itu sebenarnya saya ingin melooping sebanyak berapa kali. Kalau ini sebanyak 3 kali ya, karena di dalam data ini kan ada 3 ya, ada 3 data nih ya. Di sini kita anggap sebagai for i di dalam data. Untuk i dalam variabel data. Variabel datanya kan kita substitusikan, super variabel datanya kan a, b, c ya. Nah, untuk looping yang pertama dia akan melooping atau mengekspresikan diri i-nya ya. Variabel i-nya ini akan mengekspresikan diri sebagai a di sini. Nah, nanti ketika looping yang kedua dia akan ekspresikan diri sebagai b. Yang ketiga sebagai c gitu. Jadi nanti ada 3 kali pengulangan, tapi pengulangannya pasti dari item atau objek yang pertama. Nah, yang berikutnya ini di sini ada variabel namanya fridge. Ini saya coba bikin fridge ada s-nya ya, karena nama buahnya itu ceritanya ada banyak, jadi ada banyak buah. Bayangkan ini variabel itu adalah variabel keranjang, dimana nanti akan diulang. Di dalam keranjang ini kira-kira ada berapa banyak nih, ada apa aja nih buahnya gitu ya. Nah, ternyata ketika saya coba looping itu nanti ternyata ada 3 gitu. Looping yang pertama, jadi pertama gini, ketika di Python kan dia urutan daripada melakukan eksekusi ya, eksekusi kode itu kan dari line pertama. Line pertama udah selesai, kita masuk ke line kedua. Nah, ketika masuk ke line kedua dan ini yang pertama, ini fridge-nya ini dia masih pakai yang item yang pertama ya. Jadi dia posisinya dia masuk ke sini. Jadi dia masuk ke print dulu, print fridge, print apple. Nah, ketika dia udah ngeprint, dia nggak langsung ke line yang keempat. Dia akan looping dulu ke sini lagi gitu. Ke sini lagi, tapi dia untuk fruit yang kedua atau buah yang kedua yaitu banana. Di sini fruitnya adalah banana di print. Nah, ketika banananya udah di print, dia masuk lagi ke sini. Fruitnya kita cherry ini kita print. Nah, sebenarnya dia masuk lagi nih. Tapi ketika ternyata fruit di dalam fridge-nya itu udah nggak ada nih. Jadi dia langsung ke yang keempat gitu. Jadi dia ngelooping dulu di sini, baru ke line yang berikutnya. Nah, kemudian untuk iterasi melalui list dan tuple, ini sebenarnya konsepnya kayak tadi ya. Dia meloopingnya berdasarkan item yang pertama, number di dalam numbers. Ingat, numbers itu berarti kan kumpulan dari banyak angka. Kalau number aja itu adalah angka. Numbers adalah angka-angka, number adalah angka. Yang saya ingin ambil sebenarnya kan angka. Karena angka doang, ya ini sebabnya cuma penamaan variabel, tapi untuk menggampangkan atau memudahkan aja. Jadi saya mengambilnya satu number di dalam numbers. Numbersnya ini kan ada 1, 2, 3, 5 sampai 5. Nah, yang saya ambil duluan pastikan yang satu dulu. Jadi print yang number itu 1,
dia ngeloop lagi, tapi sekarang ngelooping yang pertama itu every centisecond jadi 2, looping yang kedua jadi 3, looping yang keempat itu jadi 4 gitu. Sampai kapan? Sampai item dalam numbers ini udah selesai. Ini item dalam numbersnya kan sampai 5. Dia nggak bakalan ngeprint 6 nih, soalnya di dalam numbers itu kan cuma ada 1 sampai 5 gitu. Oke. Kemudian contoh iterasi melalui tuple. Contoh iterasi melalui tuple juga konsepnya sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Ini sebenarnya sama gitu.